Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Busuk dikit, Bu. Galau. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Nggak tahu. Lupa, Bu. Oh, kalau lupa nanti dibuka lagi ya videonya dah. Teks. Oh, baca pintar pastinya. Terima kasih. Kasih contoh. Masya Allah. Dipujikan, Tante. Pembelajarannya begitu. Mas Bagus tolong ya. Terima kasih Mas Bagus. Oke. Hari ini kita akan belajar teks berita. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks berita? Teks yang menyajikan. Kalau info, Bu, Suatu peristiwa. teks yang punya informasi, Bu. Ya, teks berita itu teks yang berisi tulisan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang terjadi yang masih hangat diperbincangkan oleh banyak orang. Kalian pernah dengar teks berita itu atau melihat dari mana? Pernah, Bu. Baca di koran, Bu. Baca di koran. TikTok, Bu. Kalau Ada Itu kan media elektronik, kalau media cetak itu ada koran dan majalah. Pernah koran, Bu. bungkus nasi, Bu. Iya, baik. Bungkus nasi. Benar sekali. Sudah paham pengertian teks berita? Sudah. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita itu yang pertama itu faktual. Jadi teks berita itu harus berupa fakta dan benar-benar terjadi. Nah, kalau aktual ada yang tahu itu aktual apa? Terkini. Ya benar. Aktual itu teks berita yang masih hangat diperbincangkan. Oke, yang pertama yang ketiga itu unik dan menarik. Biasanya tuh ada judul berita yang unik, misalnya ada siswa SD bisa menciptakan sebuah robot itu agar pembacanya itu menarik, jadi penasaran. Yang keempat itu berpengaruh bagi masyarakat luas, jadi berita itu dampaknya bagi masyarakat luas. Contohnya seperti ada judul berita tentang sembako gas naik itu bisa menjadi berpengaruh bagi masyarakat luas. Yang kelima itu terdapat waktu dan kronologis kejadian. Ada yang tahu? Silakan Mbak Nabila bisa baca. Pada umumnya teks berita selalu dilengkapi oleh runutan fakta kejadian dan kronologisnya. Oke, jadi berita itu ada waktunya juga, di mana waktunya seperti apa dan kronologisnya juga kejadiannya seperti apa. Nah, yang keenam itu objektif. Jadi berita itu harus objektif dan tidak boleh dari pandangan orang lain, benar-benar harus yang apa yang kita real gitu. Nah, yang ketujuh bahasa yang sederhana. Jadi berita itu bahasanya yang sederhana agar pembaca itu mudah memahami berita tersebut. Yang kedelapan ejaan
berita, yang ketiga tubuh berita, dan yang keempat ada ekor berita. Ada yang mau membacakan judul berita? Iya. Sila dulu. Dalam sebuah berita, judul sangat penting karena berperan sebagai pemikat pembaca untuk membaca isi dari teks berita. Oke, emang judul itu sangat penting. Nah, kembali ke ciri-ciri yang jadi judul itu harus unik agar pembaca itu penasaran membacanya. Nah, yang kedua ada kepala berita. Kepala berita ini umumnya terkait dengan unsur apa, di mana, mengapa, kapan, siapa. Salah berarti apa, di mana, kapan, di mana, kapan, dan siapa. Tadi saya tahu kan itu unsur 4 unsur itu sudah pernah membaca? Sudah Bu. Oke. Yang ketiga ada tubuh berita. Nah, tubuh berita itu penjelasan yang berisi detail tentang kejadiannya. Seperti informasi yang disampaikan di bagian kepala itu ada mengapa dan bagaimana kejadian berita tersebut. Nah, yang keempat itu ekor berita. Ekor berita itu sebenarnya sebagai tambahan dari cerita itu, dari cerita tersebut. Tambahan ini, bagian ini dihilangkan, tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita dan mengurangi informasi. Jadi ekor berita itu boleh dihilangkan dan tidak berpengaruh terhadap informasi. Nah, judul struktur ini udah ada yang paham tentang struktur teks berita? Sudah. Paham. Devi, struktur berita itu apa aja? Coba sebutkan. Judul berita, kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan kasih kelompok ya. Siap. Kelompoknya nanti udah pas ya. Mas. Pas. Belajar. Kelompoknya berapa anak Bu? Ada yang 4, ada yang 5. Jadi pasti apa? Dia ya satu. Nah, karena sudah paham, yang pastikan kembali mengenai tugas struktur teks berita. Nah, Ibu akan membagikan potongan-potongan teks berita. Nanti kalian kalau yang tidak mendapatkan headline bisa dipasang di sini ya. Oke, siap Bu. Wow. Iya, suka dia. Iya, ada pink flag. Hai. Pink flag. Kayaknya kita cuma satu ya. Oh iya. Nanti yang maju satu kelompok dulu aja ya. Iya Bu. Iya Bu ya sebenarnya. Udah sini lah. Belum ini. Nggak usah banyak-banyak. Boleh dipasang papannya juga. Nah, cari ini kan gempa bro. Mami. Coba Ibu kasih waktu 2 menit untuk bisa berpikir itu tuh termasuk kalimat apa. Nanti kalau sudah siap nanti bisa memasangkan di sini di papan media. Oke, siap. Ayo silakan maju. Kita keroyokan sih. Coba Mbak Ausya bacakan dulu. Ini Jakarta 13 April 2025, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Ratusan warga terpaksa dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Itu termasuknya kalimat apa? Headline berita, Coba. kepala berita. Bisa dipasangkan di ini kepala. Oh iya deh. Headline berita sama kepala berita beda kan? Headline itu judul. Kan kepala. Salah, tapi salah. Oke, siapa lagi? Mbak. Saya dulu. Iya, nanti dulu Mas Reza kamu Mendapatkan ekor berita. coba kalimatnya dibacakan isi teksnya. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terjadi akan mempercepat pembangunan sistem drainase untuk mencegah banjir
serupa terulang. Ya silakan. Aku dibacain teksnya dulu Pak Bu. Iya silakan bacain dulu. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk mengecek kondisi rumah dan tidak kembali ke bangunannya retak sebelum dinyatakan aman oleh petugas. Ini maksudnya ke penutup, Bu. Silakan disampaikan di sini. Oke Mas. Mas Jawan, kamu dapat apa? Coba dibacain teks beritanya. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, pusat gempa berada di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman 10 km. Meski tidak berpotensi tsunami, gempa ini menimbulkan kerusakan ringan pada beberapa bangunan. Termasuk kalimat apa? Ini di situ. Di atasnya, Bos. Oke, untuk agar tidak menunggu-nunggu, silakan Mbak Wardah, Mbak Sila. Banjir terjadi di 5 kecamatan di Jakarta, Jawa Barat, Jakarta Barat. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, banjir oleh saluran air yang bersumber sampah Tugu Trika. Saya Bu, Oke Mas Jawa. gempa bumi magnitudo 6,2 puncak Jawa Barat. Warga berhamburan keluar rumah. Ini termasuk yang deadline ini. Ada yang belum?